Selamat pagi Ibu Udi. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya? Kabar baik. Ya, jadi saat ini kita melakukan kegiatan pra-observasi yang bertujuan untuk membantu Ibu mempersiapkan diri lebih matang untuk nanti di kelas nanti melakukan pembelajaran dengan baik. Dan saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan terkait dengan observasi nanti. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Bisa Ibu sampaikan tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai dalam pembelajaran nanti? Jadi baik, tujuan pembelajaran yang akan kita belajarkan dalam kelas dengan mengamati dan menonton video pembelajaran agar siswa dapat yang pertama mengidentifikasi ciri-ciri teks eksplanasi, terus yang kedua membuat sebuah teks eksplanasi ilmiah. Terima kasih. Iya, jadi ada dua tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu mengidentifikasi teks eksplanasi setelah anak-anak mengamati video pembelajaran. Kemudian tujuan berikutnya itu bagaimana siswa ini mampu membuat atau menyusun sebuah teks eksplanasi. Nah, area pengembangan dari siswa yang Ibu ingin kembangkan itu seperti apa? Ya, dari area pengembangannya agar murid dapat menyampaikan pendapat dalam bentuk tulisan dengan baik dan benar. Jadi kemampuan menulis Ya, yang akan dikembangkan, dan itu terlihat pada bagaimana siswa atau murid itu menyusun teks eksplanasi itu. Nah, model pembelajarannya Ibu pilih model pembelajaran yang bagaimana? PBL. ya. Modelnya PBL. Oke, problem based learning ya. 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 Jadi tahapan problem based learning artinya bahwa siswa diberikan satu masalah, jadi mereka dapat menemukan solusi untuk masalah yang mereka temukan dalam pembelajaran itu. Strategi pembelajaran yang disiapkan seperti apa untuk mencapai tujuan pembelajarannya? Strategi yang saya siapkan di sini itu diferensiasi konten dan diferensiasi proses agar terlihat dari persiapan materi berupa video pembelajaran sesuai dengan gaya belajar audio visual. Jadi strategi pembelajaran diferensiasi konten maupun diferensiasi proses itu Ibu dapatkan melalui pemetaan kebutuhan gaya belajar siswa. Jadi siswa Ibu di kelas itu memiliki gaya belajar audio visual. Baik, untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, alat ukur yang Ibu siapkan atau rencanakan itu bagaimana? Itu kita mengevaluasi kembali untuk mengukur ketercapaiannya pembelajarannya. Alat ukur yang Ibu siapkan dengan dua soal nomor uraian, yaitu menjelaskan kembali apa itu teks eksplanasi, terus yang kedua menyebutkan 3 contoh teks eksplanasi. Jadi ada dua bentuk soal uraian yang diberikan kepada anak-anak atau peserta didik di akhir pembelajaran. Sasaran atau kelas yang Ibu pilih untuk kita melakukan observasi nanti di kelas berapa dan kapan? Kira-kira waktu yang akan dilakukan. Kelasnya di kelas 6 pada jam ke-4 dan 5 hari ini tanggal 11 Oktober 2024. Saya baik sudah melihat di rencana RPP-nya bahwa waktu atau kelasnya waktu pelaksanaan observasinya tanggal 11 Oktober hari ini. Baik. Terima kasih Ibu sudah menjawab beberapa pertanyaan untuk bisa melakukan kegiatan observasi nanti. Saya menanti untuk undangannya kita ke kelas pada jam yang ke-3, 4 dan 5. Selamat, semoga pembelajaran di kelas nanti lebih baik. Oke, demikian sahabat-sahabat guru hebat.
kegiatan pra-observasi yang sudah kami lakukan. Kita menanti untuk waktu kegiatan observasi di kelas. Selamat pagi. Ibu Odi, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana Ibu sudah siap untuk kita melakukan observasi? Oke, baik. Silahkan mengikuti kegiatan observasi di kelas. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan duduk. Ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang yang tidak hadir? 2 orang. Alasannya kenapa? Izin mengikuti kegiatan di gereja. Ya, baik. Oke, jadi baik anak-anak, sebelum kita mengikuti kegiatan belajar kita hari ini, Ibu minta satu orang memimpin kita dalam doa. Angela. Ya, jadi baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan tujuan pembelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Masih. Ya, baik. Jadi pelajaran minggu kemarin itu tentang apa? Penjelasan teks eksplanasi. Ya, baik. Jadi kita lanjut tujuan pembelajaran hari ini, yaitu dengan mengamati dan kita menonton video yang nanti Ibu tampilkan sebentar untuk mengidentifikasi ciri-ciri teks eksplanasi dan membuat sebuah teks eksplanasi ilmiah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini mengidentifikasi ciri-ciri teks eksplanasi. Terus yang kedua, membuat sebuah teks eksplanasi ilmiah. Jadi nanti sebentar Ibu tampilkan video. Ibu minta untuk anak-anak membentuk dalam 2 kelompok, terus menonton video itu, mengidentifikasi dengan saksama supaya sebentar apa yang sudah dilihat di dalam video itu nanti Ibu akan kasih tugas kelompok untuk mengisi dengan baik. Jadi pahami apa yang di dalam video itu supaya sebentar bisa mengisi dengan baik. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. Bagian awal berupa pernyataan umum yang berisi definisi, latar belakang, atau keadaan umum dari fenomena yang dibahas. Bagian kedua berupa deretan penjelas. Bagian ini menjelaskan rangkaian peristiwa tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena bisa terjadi. Sedangkan bagian yang terakhir adalah interpretasi. Bagian ini berisi pendapat penulis dan kesimpulan dari fenomena yang dibahas. Supaya lebih paham, coba perhatikan contoh teks eksplanasi tentang peristiwa tsunami berikut. Lalu kita identifikasi bagian-bagiannya. Paragraf pertama termasuk pernyataan umum karena berisi penjelasan tentang definisi dan keadaan umum pada peristiwa tsunami. Lalu paragraf kedua termasuk deretan penjelas karena berisi tentang penyebab terbentuknya tsunami, yaitu pergeseran lempeng ataupun letusan gunung berapi di dasar laut. Terakhir, paragraf ketiga merupakan interpretasi. Di paragraf akhir ini, penulis membuat kesimpulan tentang fenomena tsunami. Barusan kita sudah membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks eksplanasi. Sekarang kita bahas bagaimana langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Langkah pertama menulis teks eksplanasi adalah menentukan topik yang akan dibahas. Sebaiknya kita pilih topik yang menarik, misalnya membahas peristiwa yang sering terjadi di sekitar atau mungkin yang sedang viral di media sosial. Langkah kedua adalah membuat kesimpulan.
Adanya kerangka dapat membantu kita untuk memilih dan menonton video yang Ibu tampilkan. Sebelum kita lanjut ke lampiran LKPD-nya, Ibu mau menanyakan apa yang Anda ketahui atau apa yang anak-anak tahu persis dalam video itu, dan yang belum mengerti bisa menanyakan Ibu. Jadi yang tahu persis tentang isi video tadi silakan angkat tangan dan bisa menjawab. Teks eksplanasi itu berguna untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu peristiwa bisa terjadi. Iya. Stop di situ. Ya, jadi baik anak-anak, sekarang kita masuk pada lembar kerja kelompoknya. Nanti Ibu bagikan per kelompok. Anak-anak bisa menyelesaikan kerja kelompok ini per kelompok. Kelompok yang mau menyampaikan hasil diskusinya silakan. Teman-teman, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, sekarang anak-anak mengerjakan soal evaluasi yang sudah disiapkan di papan ini. Ada dua nomor. Silakan. Jadi baik, soal evaluasi hari ini sudah dikumpulkan. Ibu akan bawa dan akan dibagikan besok. Sebelumnya apa Ibu mau menanyakan pelajaran kita hari ini, apa yang Anda ketahui tentang apa? Hari ini kita belajar tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Baik, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akan bertemu kembali di minggu depan. Jadi sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau menanyakan apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Menyenangkan. Jadi pelajaran kita cukup sampai di sini. Ibu minta satu orang maju untuk pimpin kita dalam doa. Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Tuhan kabarnya baik. Jadi saat ini kita berada di sini untuk melakukan percakapan pasca observasi hubungannya dengan kegiatan observasi yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang sudah berlalu. Ya, untuk pertamanya saya mau sampaikan ini bahwa coba Ibu ceritakan kira-kira dalam pembelajaran yang diobservasi kemarin itu ada, Ibu merasa ada hal-hal baru yang Ibu rasakan seperti apa? Ceritakan. Ya, jadi pada saat pembelajaran berlangsung itu saya merasa kurang percaya diri karena baru pertama kali diobservasi. Jadi saya juga merasa memiliki pengalaman tersendiri dalam kaitannya dengan proses pembelajaran diferensiasi ini, dalam kaitannya dengan KSE, sehingga saya akan berusaha semaksimal mungkin saat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Jadi perasaan Ibu bahwa Ibu merasa tidak percaya diri ketika melakukan pembelajaran itu berbeda dengan pembelajaran Ibu sebelumnya di kelas. Kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi dan KSE, menurut Ibu yang sudah Ibu lakukan itu ada perbedaan dengan pembelajaran sebelumnya itu seperti apa? Jadi perbedaannya mungkin sebelumnya saya merasa bagaimana medianya kurang atau ini
saya kurang mengontrol anak-anak untuk mengelompokkan dalam mengerjakan tugas kelompok atau secara apa namanya dalam pembelajaran. Sudah bosan yang pembelajaran, saya tidak melakukan ini ice breaking. Baik, jadi inti dari pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan KSE itu seperti itu ya, kita bagaimana mempersiapkan materinya sehingga dapat memenuhi kebutuhan murid atau murid kita belajar untuk secara audio atau visual ataukah audio gitu. Dan KSE yang dimaksud juga seperti itu, ada ice breaking ketika siswa sudah mulai merasa bosan. Baik, jadi saya juga bangga dengan apa yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran di kelas itu, meskipun masih sedikit kaku. Karena rencana tindak lanjut untuk kedepannya seperti apa yang Ibu siapkan? Ya, dari semua pembelajaran itu pasti ada rencana tindak lanjutnya. Jadi saya akan berusaha untuk memahami lebih jelas lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE sehingga memenuhi kebutuhan minat dan gaya belajar murid. Jadi Ibu berencana untuk lebih meningkatkan lagi pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Sebagai rekan sejawat yang juga sementara menjalani pendidikan guru penggerak, saya juga siap untuk sama-sama belajar bersama Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selamat Ibu, apa yang direncanakan semoga berjalan dengan baik. Amin. Oh ya, di sini ada juga Bapak pengajar praktik. Kita beri kesempatan untuk beliau bisa menguatkan lagi apa yang sudah kita bicarakan dalam kesempatan ini. Kepada Bapak pengajar praktik, silakan. Oke, baik, terima kasih untuk CGP Ibu Mada yang sudah melakukan satu tahap kegiatannya, yaitu mengobservasi rekan sejawat. Baik, jadi dari apa yang sudah Ibu lakukan ini adalah tahap terakhir dalam sebuah observasi. Jadi saya mungkin hanya masuk pada tahap pasca observasi. Jadi Ibu sendiri yang mungkin sudah mulai dari tahap pra observasi, observasi di kelas, dan ini adalah tahap terakhirnya. Dan dari apa yang diperbincangkan, saya merasa bahwa berarti ada hal-hal tertentu yang memang sudah diterima atau ditangkap oleh rekan sejawat dari guru CGP-nya Ibu Mada. Jadi dari apa yang disampaikan ini, memang tujuan pembelajaran itu yang kita harapkan itu adalah anak betul-betul memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari itu juga. Sehingga ketika anak pulang, anak sudah bisa mengetahui apa tujuan yang pembelajaran yang saya sudah dapat pada hari ini. Jadi salah satu hal untuk memotivasi mereka itu adalah dengan melakukan atau mempersiapkan diri seperti tadi yang diceritakan oleh rekan sejawatnya. Mungkin dalam tahap awal itu dia melakukan perencana atau pengelompokan kelasnya, dia memberikan ice breakingnya. Nah, ini adalah hal-hal positif yang membuat anak bisa cepat memahami tujuan pembelajaran yang akan diperoleh pada hari itu juga. Jadi yang berikut rencana tindak lanjutnya, ya mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan untuk ditindaklanjuti. Ibu harus betul-betul memahami secara jelas bagaimana pembelajaran diferensiasi, apa saja unsur-unsur yang ada di dalam KSE, sehingga ketika Ibu berada di dalam kelas atau dalam proses pembelajaran, Ibu bisa memaksimalkan seperti apa yang harus saya lakukan dalam kaitan dengan pembelajaran diferensiasi dan KSE. Jadi saya sebagai pengajar praktik sudah mengamati bagaimana CGP memberikan coaching terhadap rekan sejawatnya, dan mudah-mudahan apa yang selama ini berjalan bisa bermanfaat dan punya makna bagi peserta didik kita ke depannya. Mungkin ini saja sedikit masukan dari saya. Terima kasih banyak Ibu Mada dengan guru CGP-nya, dengan rekan sejawatnya. Semoga apa yang dilakukan ini terus dikembangkan. Bukan berarti kita jalan sendiri, tetapi sudah ada CGP-nya di sini. Silakan
berjalan beriringan. Apa yang mungkin mengalami ada kendala dalam perjalanan bisa dikomunikasikan baik oleh CGP maupun lewat pengajar praktik. Baik, itu saja, saya kembalikan ke Ibu Mada. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk para pengambil praktik.